Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara Anugerah, di mana kita akan menyimak satu sajian yang akan bisa memberikan informasi yang positif terkait dengan putra-putri kita yang bisa jadi memiliki kebutuhan khusus, namun di sana kita akan bisa mengambil pelajaran dari acara yang digelar saat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini telah hadir tamu-tamu kita dari SLB YKAB, dan kita akan bersama-sama dengan yang bagian A, karena di sana ada A, ada C, dan masih ada yang lain. Tapi kali ini ada Mas Muhammad Raihan Raharjo selaku siswa SLB YKAB di bagian A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Raihan? Alhamdulillah sehat. Saya mau bersalaman dengan Mas Raihan. Kelihatan ini? Iya, kelihatan. Iya, alhamdulillah. Ini melihatnya menyamping atau bisa menghadap saya langsung gitu, Mas Raihan? Menghadap langsung bisa. Bisa ya? Iya. Jadi tepat di depan gitu, iya, bisa ya? Bisa. Bukan dari samping gitu, enggak ya? Bukan. Tidak ya, ya. Kemudian di samping beliau ada Ibunda Sutini. Beliau adalah ibunda dari Mas Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini bersama putranya membersamai ya, untuk hadirnya di acara Anugerah kali ini. Dan di paling ujung ini ada Bunda Dr. Anda SM Hanurawati selaku Kepala Sekolah SLB YKAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan yang hadir kali ini ada Mas Raihan. Beliau mengalami kekurangan di hal penglihatan. Meskipun masih low vision, tapi itu cukup mengganggu tatkala harus bersekolah di sekolah umum begitu. Nah, Mas Raihan, saat ini usia berapa, Mas Raihan? 14 tahun. 14 tahun. Iya. Kalau di sekolah di YKAB saat ini Mas Raihan duduk di sekolah di kelas yang mana? Di kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Kelas 5 SD. Masuk sudah berapa waktu atau berapa tahun? Baru bulan Maret kemarin. Baru bulan Maret kemarin? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya saya di SD umum. SD umum? Iya. Kemudian berpindahnya karena? Karena ibu kepala sekolah di sana itu khawatir jika saya nanti kalau nggak dipindahkan ke SLB atau sekolah yang khusus untuk tunanetra, takutnya tidak bisa mengikuti ujian saat kelas 6 nanti. Karena di sana juga ada pelajaran-pelajaran umum ya, iya, seperti olahraga dan lain sebagainya, dan itu pun juga tadi kekhawatiran ibu kepala sekolah itu cukup beralasan begitu. Kemudian sebenarnya awalnya dulu bagaimana Mas Raihan ini menjadi kurang bisa berfungsi matanya untuk melihat secara normal? Jadi pertama itu pada tahun 2013 saya usia sekitar 5,5 tahun, itu saya mengalami gejala pusing dan muntah-muntah. Itu lalu saya diperiksakan ke rumah sakit, terus di operasi itu ternyata saya mempunyai penyakit tumor otak atau hidrosipalus. Habis dioperasi itu saya terus jadi kurang penglihatan gitu. Oh, berkurangnya penglihatan itu karena setelah operasi begitu ya? Iya. Iya. Saya juga agak bertanya-tanya.
Mas Royhan kok bisa bercerita dengan detail ini karena sudah diceritakan oleh orang tua atau memang bisa mengingat ketika waktu itu? Saya masih bisa mengingat kejadian waktu dulu itu. Masya Allah ya. Dari umur 5 tahun itu ya? Iya. Dan waktu itu apa yang menjadi keluhan dari Mas Rehan? Rasanya bagaimana? Gitu? Ya saya itu waktu mengalami sakit pusing, muntah-muntah itu badan saya terasa lemas, sehingga saya banyak tidur. Ya, gitu. Yang saya ketahui hidrosefalus itu kan kepalanya besar, mungkin karena isi cairan begitu ya. Dan cairan itu pun juga terasa berat di kepala begitu ya Mas ya. Kalau saya dulu tidak merasakan beratnya malah. Tapi mualnya itu ya, mau muntah-muntah itu ya, pusing begitu. Iya. Ya, saya akan beralih ke Ibunda. Bunda mungkin bisa diceritakan ini bagaimana sih sebenarnya putra yang keberapa ini, Mas? Ya, keempat. Yang keempat ini bisa menderita hidrosefalus pada waktu itu. Iya, itu kan sebelumnya saya ya nggak tahu Pak, tentu kan sebelumnya nggak tahu kok anak itu kok cuma nangis, kok tidur terus, kok terus mutah-mutah gitu. Lah terus saya periksakan itu mantri sebelah gitu katanya kok terus tiap minggu itu kok pasti kumat. Dan terus tak periksa puskesmas terus diantar rumah sakit Ngipang. Tuh habis rumah sakit Ngipang terus dikasih surat bawa teng Jebres. Langsung itu di scan habis di scan terus itu di scan 1 bulan lagi, ditunda 1 bulan lagi langsung dioperasi. Habis dioperasi selesai langsung di kemo. Ya. Dan waktu itu memang perubahan kepala itu tidak normal, jadi besar begitu Ibu, kalau Mas Royhan ini? Iya. Besar, langsung dioperasi, dikasih itu selang cairan. Jadi dihisap, disedot gitu ya, dengan selang ya? Iya. Dan waktu itu karena yang lain normal putra-putranya begitu, kemudian mendapatkan putra seperti Mas Royhan, waktu itu apa yang sempat dirasakan oleh Ibu? Ya saya begitu aja langsung ya, saya terima aja ya, sabar gitu langsung ya saya terima ya, terima kasih ya, saya nggak mengeluh Pak. Termasuk Bapak juga demikian ya? Iya kan, Bapak baru 2 bulan langsung itu habis operasi, nggak bisa apa-apa ya, saya sendiri yang 2 bulan baru habis kecelakaan 2 bulan terus istri masuk rumah sakit. Oh begitu. Ya, ini perjuangan seorang ibu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat oleh Mas Royhan begitu, bahwa sedemikian dahsyatnya Ibunda mempertahankan kehidupan dirimu begitu, meskipun semuanya ada di tangan Allah begitu ya. Bunda Nurawati, ini mungkin bisa disampaikan pula bahwa sebenarnya harus seperti apa anak-anak yang sekolah yang kekurangan penglihatannya ini di YKAB itu, dengan posisi seperti apa gitu yang bisa masuk ke sana gitu. Ya, terima kasih. Kalau bisa masuk situ itu, kalau sekarang ini kan di sekolah YKAB itu kan ada yang tunanetra, ada juga yang C. Jadi untuk yang tunanetra itu dalam keadaan tunanetra dia bisa daftar di sekolah situ. Misalnya ada yang low vision, ada yang total, itu juga bisa di situ. Ya. Dan sekarang siswa yang tunanetra itu sendiri berapa jumlahnya? Yang tunanetra ada 25 siswa. Kemudian yang C dan ganda itu ada 35. C dan ganda ya. Ada 35. Dan memang lahirnya YKAB sendiri semula memang menampung untuk anak-anak tunanetra begitu. Betul, ya. Dan sejak kapan sih sebenarnya? Karena ada ini pemerintah itu ada inklusi itu loh Pak. Terus akhirnya ini bisa
sekolah di sekolah umum gitu. Begitu ya. Dan kondisi Mas Royhan ketika awal bersekolah di YKAB itu sendiri, waktu itu seperti apa? Dia memang kelihatan baik-baik aja. Baik-baik saja. Iya, terus Iya. kalau untuk di YKAB kan sudah biasa ada anak tunanetra. Betul. Maksudnya begini, perkembangan mungkin kalau dulu awal-awal sekolah itu pasti kemandirian mungkin bisa jadi kurang, tapi sekarang mungkin lebih bisa mandiri atau orientasi dari lingkungan OM-nya, sendiri. Kalau Mas Rehan ini Pak, OM-nya sudah bagus. Ya gitu seperti itu. Ya. Akademisnya Akademisnya bagus. Iya. Ya. Ya, Mas Rehan, kalau saat ini yang ketika masuk sekolah, ini masuk sekolah diantar atau bagaimana, Mas Rehan? Saya berangkat sendiri, dikarenakan saya tinggal di asrama. Oh, asrama di lingkungan sekolah? Iya. Oh, iya. Berapa Ibu anak yang tinggal di asrama? Yang di asrama ini hanya berapa, Mas Rehan itu? Ada sekitar 10 anak. 10 anak. Nah, saya agak bingung juga ini. Ketika kemandirian itu terjadi, apakah termasuk dia mencuci kebutuhan sehari itu, apakah dia yang lakukan sendiri, Bu? Iya, Mas Rian. Iya, karena apa? Di sekolah juga sendiri. diajarkan kemandirian juga gitu. Ya, mencuci setrika sendiri. Iya. Bagaimana agar Harus tidak bisa. terselomot setrikanya? Apa saja yang diajarkan untuk siswa tunanetra seperti Mas Rehan? Kemandiriannya. Nah, kemandiriannya, Mas. Setrika tadi. Iya, terus ya seperti mencuci baju atau bantu-bantu bersih-bersih rumah lah. Cara gitu. berpakaiannya, cara memakai baju yang pas itu bagaimana gitu, seperti itu. Ya. Jarak pandang sekarang ya ini bisa melihat saya jelas, Mas Rehan? Kalau memandang itu tidak terlalu jelas, tapi kelihatan kalau ada orang gitu. Oh, sosoknya kelihatan gitu ya. Tapi detailnya saya pakai baju apa, berdasi atau tidak gitu? Kalau berdasi atau tidak itu saya nggak terlalu jelas. Kalau warna bajunya gitu, kalau cerah masih agak kelihatan gitu. Siswa-siswa yang low vision juga banyak, Bu? Ada ya? Beberapa itu yang low vision itu seperti Adit, Ais itu ya low vision ya Mas ya itu. Iya. Itu ada low vision. Ada yang total? Ada totalnya ada. Total itu untuk kelas 1 sepertinya. Iya ada Pak, yang total itu ada 2. Iya. Dan kemudian kalau nanti di sekolah YKAB ini sampai jenjang SMP, SMA, bagaimana? Kalau di YKAB itu ada kelas persiapan itu seperti TK, kemudian ada SD, terus ada SMP dan SMA. Kalau paling kecil berapa usia yang bisa diterima di sana? Ada yang 6 tahun. 6 tahun, ya, itu paling muda, gitu ya. Iya. Kalau kurang dari itu, misalnya dia mungkin itu baru istilahnya gitu. Nitip. Oh, nitip. Jadi baru nitip aja. Ada. Oh, iya, ada yang seperti itu ada. Baik pemirsa, kita punya gambaran seperti apa YKAB, kemudian siswa-siswanya yang ada di sana. Ini bagi Anda yang mungkin bisa jadi memiliki kerabat atau tetangga atau siapapun yang mendapatkan cacat netra ini, bisa Anda sampaikan bahwa di YKAB ini bisa melakukan pendidikan tentang teman-teman yang berkebutuhan khusus, khususnya cacat netra. Dan pemirsa, saya akan tetap bersama Anda dan kita bincang-bincang kembali dengan narasumber. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Anugerah untuk sore hari ini. Dan masih bersama narasumber kita dari SLB YKAB Surakarta. Nah ini tepatnya ada di mana, kita tanya Bu Nurawati. Di mana Ibu alamatnya tepatnya Ibu? Di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 43 Surakarta. 43 Surakarta. Ya. Ini berarti di sebelah selatan Palang. Iya. Palang Spur. Tepatnya ini di Kecamatan Jebres, Kelurahan Jagalan. Iya. Iya. Ya, jadi depan makam Purwoloyo itu loh, Pak. Betul, betul, ya. betul. Ya, di sana ada Bengawan Sport Center, maka Skarpace itu ya, dari Skarpace ke selatan, nanti akan ketemu dengan Palang Spur, kereta api itu, ke selatan sedikit, barat jalan. Iya, betul. Barat jalan ya, saya pernah sowan ke sana juga gitu. Oh. Ya, Hos Cokro Aminoto nomor 14 ya tadi ya? 43. Oh 43, mohon maaf. Ya, Hos Cokro Aminoto nomor 43. Nah bagi Anda yang mungkin ingin tahu informasi terkait dengan itu, ada nomor telepon mungkin kantor berapa Ibu? Nomor telepon Ibu nggak hafal ya? Sekarang pakai HP ya, iya. Musim ya sekarang ya. Ya. Dan masih ada dengan Mas Raihan, ada Ibu Tini dan Ibu Nurawati. Mas Raihan, ini kan dari awal Mas Raihan ini Royhan ya, Royhan apa Raihan? Royhan ya. Mas Royhan ini bersekolah di SLB YKAB ini dalam keadaan anggap saja buta huruf begitu ya, tidak mengerti sama sekali, tidak bisa baca sama sekali gitu. Tapi sekarang ini alhamdulillah bisa membaca tulisan biasa, juga bisa membaca tulisan atau huruf Arab begitu, misalnya ada surah apa di Quran itu juga bisa dibaca oleh Mas Royhan ya. Iya. Ya, mungkin bisa dipraktekkan ini. Mau baca surat apa ini Mas Royhan? Di surat Al-Alaq. Al-Alaq ini yang. Oh, yang bacalah Iqra itu ya? Iya. Boleh silakan dibaca ya. Mungkin agak sedikit diperlihatkan Qurannya biar disuting sama Mas kameramen ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim.
Masya Allah ya, bisa membaca surat Al-Alaq. Dan Mas Raihan sendiri membaca tapi sekaligus hafal juga untuk surat ini ya. Ya, jadi kalau membacanya itu mungkin surat baru, apakah bisa secepat ini? Ya agak lambat sih. Agak lambat ya. Ini karena hafal sekalian tadi ya, jadi agak cepat ya. Tapi memang satu kelebihan yang di sini hampir rata-rata tunanetra itu di hal-hal hafalan itu memang tinggi ya Bu ya. Iya. Untuk akademik ada siswa dari situ, dari YKAB itu kebetulan kan bisa sekolah di inklusi di SMA 8. Dia tuh hafalannya memang luar biasa. Jadi untuk pelajaran-pelajaran apapun, misalnya IPS bahasa Indonesia itu kan banyak hafalan. Dia hafal. Iya. Gitu. Saya kadang-kadang memang kelebihannya mungkin memang diberi kelebihan seperti itu. Betul. Dan itu memang dituntut sebagai seorang tunanetra harus hafal begitu. Jadi misalnya ada orang menyampaikan tolong nomor telepon saya dicatat, itu nggak mungkin dia akan segera membuka telepon HP dia gitu terus dia nyata, tapi harus mengandalkan kekuatan hafalan ingatannya begitu. Mas mungkin saya sebagai orang yang normal bisa melihat, saya justru kadang-kadang iri terhadap orang yang tunanetra, tapi karena dia bisa memaksimalkan untuk ingatannya. Nah, ini bagaimana kalau Mas sendiri, saya sampaikan nomor HP saya begitu ya. Ini kan pasti Mas Raihan tidak akan nulis, tapi di sana akan mengingat begitu. Iya. Boleh saya sampaikan nomor HP saya? Boleh ya. Nomor HP saya di 082242 545433. Nah, ya seperti itu ya. Itu apakah bisa sudah langsung teringat? Itu biasanya kalau saya harus 2 kali. Oh iya. Itu tadi harus 2 kali dan berurutan ya mungkin ya. Kalau ini tadi kan 1 kali. Ini mau 2 kali tapi tidak berurutan, mungkin bisa jadi kurang ya. Baik, nomor HP saya 082242 545433. 082242 545433 gitu. Nah, sekarang sepertinya Mas Raihan sudah bisa menyampaikan nomor HP-nya itu 082242 545433. Ya, betul ya. Itu memang salah satunya juga saya kadang-kadang memang harus memotong nomor itu biar cantik, mudah diingat ya Mas ya. Ya 082242 gitu. Kalau saya ngomong 082242, lah itu agak sulit, lebih sulit ya. Betul Mas ya, seperti itu ya. Betul. Ternyata memang begitu, salah satunya dengan metode bagaimana pemenggalan angka-angka itu agar mudah diingat. Misalnya kalau di sini ada HP yang di sini, silakan bagi Anda yang bertanya lewat SMS WA di 08112 553000. Ya, gampang sekali. 08112 553000. Diulang Mas Raihan. 08 112 03000 553000. 553000. Ya, karena saya juga ngomongnya terlalu cepat jadi Mas Raihan belum bisa menangkap dengan cepat tadi ya. Tapi itu salah satu kunci bagaimana menghafalkan satu penyampaian dari seseorang. Kalau ini sendiri untuk hafalan tahfidznya untuk Quran, Mas Raihan bagaimana untuk menghafal ini? Siapa tahu juga tips bagi orang-orang yang bisa melihat ini bagus juga menurut saya. Kalau saya itu terkadang ingin menghafalkan surat itu harus baca terlebih dahulu, biar kita itu tahu hukum tajwidnya. Setelah itu kalau saya untuk ini hafalannya sudah lancar apa belum, gitu saya pakai audio.
Oh, Iya. diulang-ulang Iya. gitu ya. Ya. Ya, ada orang juga yang menghafal itu dengan metode hafal artinya gitu. Ketika artinya hafal, dia otomatis nanti ke Arabnya dia akan menerjemahkan apa bacaannya di Arab apa begitu. Misalnya sesungguhnya inaladzi na'amanu, orang-orang begitu, seperti itu. Jadinya memang masing-masing orang memiliki metode sendiri-sendiri, termasuk kalau orientasi lingkungan, Mas. Orientasi lingkungan itu sendiri, misalnya Mas Royhan harus hafal ini, saya mau ke kamar mandi, itu sendiri harus berapa kali misalnya kalau di tempat lingkungan baru? Itu kemungkinan 2 atau 3 kali sudah hafal. Sudah hafal ya? Gitu, iya. Ya, memang saya sendiri kadang-kadang juga berpikiran begini, kalau orang-orang normal seperti kita, Bu, ini bisa jadi kalau kita mendapatkan halangan lampu mati gitu di malam hari, kita kebingungan naruhnya di mana gitu. Tapi orang-orang yang punya kekurangan di netra, dia akan hafal begitu tanpa cahaya apapun, dia pasti tempatnya di sini, di sebelah sini ini ada kunci atau gesper atau apa, pasti di sana sudah sangat hafal. Begitu Mas Royhan. Iya. Ya, baik. Dan Bu Tini mungkin juga bisa sampaikan, sekarang ini dengan dibanding 5 atau 6 bulan yang lalu, kemajuan dari Mas Royhan seperti apa, Bu? Alhamdulillah niki pun sakit sae pun luar biasa, pun dereng saged napa sakniki pun saged nulis, saged napa sakniki kan dereng saged namung ngandhake rayine mawon. Kemajuannya sampun kathah nih. Baik pemirsa, beliau menyampaikan soalnya dalam bahasa Jawa. Saya artikan bahasa Indonesia. Saat ini kemajuan dari Mas Royhan itu cukup signifikan. Dulu belum bisa menulis, tapi sekarang sudah bisa menulis. Menulisnya pakai apa? Pakai stylus dan riglet. Apa itu, Bu? Ada riglet. Riglet itu apa? Ada alat untuk itu menulis braille. Oh begitu ya. Jadi seperti penggaris tapi ada lubang-lubang gitu ya. Gitu itu. Ada stilusnya itu. Ya. Dan sekarang tuh lebih canggih lagi Pak. Kalau sekarang kan pakai HP itu ya Mas ya. Bagaimana HP? HP bagaimana? Pakai misalnya SMS kan bisa istilahnya di JOS itu ya Mas ya. Di JOS itu dia apa? Di program gitu. Jadi HP-nya itu berbunyi. ada pembaca layarnya. Iya. Oh iya. Itu kalau teman saya yang tunanetra bilang, diistilahkan dia pakai HP saya cerewet gitu. Iya. Memang cepet sekali ya. Kalau ada SMS tuh ngomongnya cepet sekali. Dek men kan dereng saged WA, sakniki napa saged WA, menawa Dek men kan mboten namung ngebes, sakniki kan WA sinten-sinten pun saged. Ini ada tahap-tahapan Pak untuk menulis braille itu. Ada kotak dulu, ya itu seperti dikasih apa kayak paku itu. Terus kemudian kalau udah bisa, udah agak lancar pakai riglet ya Mas ya. Iya. Saya juga berarti braille itu apakah yang digunakan yang menonjol atau yang tertusuk ya? Yang menonjol. Yang menonjol ya? Iya. Berarti kalau menulis berarti dibalik? Iya, jadi bacanya itu terbalik gitu. Jadi nulisnya dari kanan, nanti dibalik bacanya, gini, bacanya di kiri. Dari kiri. Oh, ya. Tidak boleh sampai bolong ya? Bisa nggak? Bolong nggak bisa. Atau kertasnya khusus? Ya ada kertasnya, memang ada kertas khusus, tapi kan kadang-kadang anak-anak kan juga pakai kertas biasa gitu, bisa. Tapi didobel ya Mas Rihan ya, kalau kertas yang tipis itu didobel. Iya. Nah ini saya juga ingin bertanya ini, kalau orang apakah huruf braille itu standar besarnya? Iya, standar. Ini kalau seperti ini
Bukan ditulis dengan braille, bukan Reglet. dengan reglet, tapi dengan mesin, Pak. Dengan mesin, iya. Jadi kayak ada mesin ketik gitu. Ada Jadi printernya, printer braille Braille, ada. ya. Kebetulan JKAB ada itu. Iya, 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 iya. Iya. Nah, ini saya orang saya itu pekerjaannya cuma bertanya-tanya seperti ini. Bagaimana dengan orang gemuk atau orang yang gede, terus kemudian anunya kecil-kecil? Nah, bagaimana? Bagaimana, Mas? Ada nggak siswa yang di sana anaknya gede gitu? Banyak ya, Mas. Banyak ya? Ya, tapi ya bisa aja. Bisa ya? Ya, ya, ya. Ya karena mereka harus menyesuaikan. Ini standar, Pak, ya, iya, seperti tangannya ini. itu jadinya harus ini lebih peka lagi. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, oh ya, kemarin pas Mas Santo kesini juga kami hadirkan Ibu Diah selaku owner dari Makfufin yang pencetak braille gitu. Betul, Beliau kan juga seorang tunanetra gitu, tapi beliau direkturnya di Makfufin gitu. Alhamdulillah bisa dipertemukan. Ya, kemudian kalau di YKAB sendiri itu apakah ketika ingin mendaftarkan harus nunggu tahun ajaran baru atau mungkin sewaktu-waktu, Ibu? Iya, ini sekarang harus menunggu ajaran baru, Pak. Oh, iya. Mengapa begitu? Ya, karena kan kita juga ada administrasinya atau bagaimana ini untuk ini nanti anak harus di asesmen dulu. Untuk masuk itu kan di asesmen dulu. Oh iya, ini masuk kelas ini kan begitu. Tidak harus tidak masuk gitu langsung bisa diterima, belum. Enggak, gitu. Maksud saya begini. Jadi tidak harus menunggu tahun ajaran baru yang setiap tahun hanya sekali begitu. Tapi mungkin pertengahan itu sudah bisa atau setengah semester itu bisa, misalnya betul. seperti itu. Bisa gitu, tapi belum terdaftar gitu. Penting belum itu terdaftar ya. di situ karena mereka masih OM dulu, orientasi mobilitasnya dulu, itu juga bisa. Ya, itu. karena ketika nunggu lama juga, paling tidak anak ini biar lebih bisa mendapatkan gambaran dari sekolahan. Orang tua pun juga merasa lebih lega begitu mendapat. Seperti Mas Rehan kemarin masuknya kan bulan Maret. Bulan Maret itu kan padahal penerimaan kan bulan Juni. Nah, seperti itu, tapi dia belum terdaftar di ini, di administrasinya belum. Gitu. Tapi dia sudah orientasi di situ. Bagaimana tentang biaya, Ibu? Sementara ini masih apa ya, bebas. Oh begitu. Iya, tapi nanti akan yang ada. lain apakah juga masih seperti itu? Yang lain yang sudah lain mana maksudnya? Siswa yang sudah ada di sana juga bebas? Iya. Padahal belum ada SLB SPP. ini sudah sejak kapan berdiri? Sudah tahun lama sekali, Pak. Belum ada penarikan SPP. Dan itu berarti memang bagian dari kegiatan sosial yayasan begitu, YKAB? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi guru-gurunya itu dari BOS. Ya. Bosnya ya sedikit sekali. Jadi kayak apa ya, kalau guru-guru di SLB YKAB itu hanya sekedar apa ya, wiyata bakti gitu. Iya. Iya. Tapi itu saya sendiri sebagai kepala sekolah juga, aduh, sebenarnya nggak tega kalau guru-guru seperti ini. Iya. Karena kan ini sekolah kan sekarang hampir pure swasta. Iya, gitu. Iya. Tapi di sisi lain, karena ini sudah mungkin puluhan tahun ya, Bu ya? Iya, puluhan tahun. Karena dulu kan guru-gurunya PNS, Pak. Oh begitu. Iya. Iya. Karena berarti beliau ini mungkin sampingan begitu yang di apa? Di SLB. Di SLB begitu. Bukan sampingan. Ya tetap kerja di situ ngajar, tapi ya dengan sukarela, dengan gaji yang PNS itu tadi loh maksudnya. Oh enggak, yang PNS itu kan diangkat dari pemerintah. Dari dinas sosial begitu? Bukan dari, tetap dari Kementerian Pendidikan begitu. Iya. Tapi sekarang kan yang dari yang swasta itu sekarang ditarik sedikit, tarik di negeri gitu. Berarti semakin negeri. Kurang kalau begitu. Iya, makanya ini nanti untuk biaya operasionalnya juga masih
dipikir lagi. Ya. Bisa jadi memang tapi kalau Allah mencukupkan begitu, itu yang membuat para guru bisa tetap bertahan sampai saat ini. Iya. Karena ketika ada siswanya ternyata dicukupkan benar oleh Allah. Betul itu saya meyakini sekali. Iya. Jadi ketika ada seseorang anak seperti Mas Royhan ini datang yang dulu tidak bisa apa-apa, anggaplah seperti itu, tapi sekarang sudah bisa membaca, kemudian bundanya merasa senang, anaknya bahagia juga, orang tuanya, orang tua di sekitarnya bahagia. Itu menjadi satu imbalan yang tidak terkira. Betul, iya. Dan kerjasama guru-guru itu luar biasa, baik semuanya. Iya. Semangatnya itu luar biasa walaupun dengan gaji yang minim. Intan surullah yansurkum ya wa yusabit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka dia akan dicukupkan begitu. Dan seperti guru-guru yang di sana dengan ikhlas membimbing putra-putra ini, dan insya Allah juga kebutuhan duniawinya akan disertakan begitu ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Mas Royhan, Bu Sutini, Ibu Nurawati yang sore hari ini telah berbagi dengan pemirsa yang ada di MTA TV. Mudah-mudahan ini akan menjadi nilai plus, menginspirasi, memotivasi agar tidak menyia-nyiakan amanah sebagai putra yang mungkin memang di sini kita secara physically melihat putranya berkekurangan begitu ya, tapi di sisi lain di sana luar biasa imbalan yang nanti tidak diperlihatkan oleh Allah begitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian yang sangat menginspirasi kita semuanya. Semoga kita pun juga bisa mendapatkan pelajaran dari acara ini. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.